Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan keempat untuk mata kuliah pengantar sistem informasi. Untuk buku referensi yang hari ini saya akan bahas menggunakan buku dari O'Brien. Untuk yang lain tambahannya. Oke, jadi apa itu sistem? Menurut O'Brien, sistem itu adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Sistem seperti ini sering disebut sebagai sistem dinamis karena ada 3 komponen atau fungsi dasar yang berinteraksi, yaitu ada input, proses, dan output. Oke, yang selanjutnya penggambaran dari ilustrasinya itu adalah sebagai berikut. Jadi ada input, masukan, diolah. Nah, kalau sistem informasi biasanya ada yang namanya tempat penyimpanan atau storage, dan proses pengolahan input ini nanti setelah diproses menjadi output. Dari output ini bisa dilakukan lagi menjadi input dari proses yang lain, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, apa itu sistem informasi? Menurut O'Brien, pengertian dari sistem informasi yaitu kombinasi teratur dari people, hardware, software, computer networks and communications, dan database sebagai penyimpanan data. Menurut O'Brien, penggambaran dari komponen sistem informasi kurang lebih seperti ini. Jadi ada 5 sumber daya yang melingkupi dari satu proses utama. 5 sumber dayanya itu, nah seperti yang sebelumnya, yaitu software resources. Nah, ini apa saja sih software resources itu? Programs, procedures. Nanti akan kita bahas programs itu seperti apa, procedures itu seperti apa. Ada lagi hardware resources, sumber daya hardware. Ada mesin dan media. Ada lagi network resources. Ini untuk communication media and network support. Untuk yang network ini untuk yang support dari communication and media ya, communication media and network support. Ada data resources, ada data and knowledge basis. Yang selanjutnya adalah yang paling penting adalah juga people resources. People resources ini dibagi menjadi 2, yaitu end users dan IS specialist. Nah, dari kelima sumber daya ini melingkupi dari sistem informasi sendiri. Seperti yang di awal tadi dijelaskan, ada input yang diolah processing itu proses menjadi output. Nah, ada yang namanya sistem activities. Sistem activities ini adalah yang menjalankan atau yang mengendalikan dari sistem informasi ini. Nah, untuk yang storage data resources ini adalah untuk penyimpanan data yang akan diolah. Nah, ini yang selanjutnya, yang di slide ini lebih ke penjelasan secara deskriptif, sedangkan yang selanjutnya penggambaran secara gambar ya. Kurang lebih komponen sistem informasi yaitu ada people atau people resource, kurang lebih orangnya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ada data resources, ada network resources, ada hardware resources, ada software resources, dan system activities. System activities ini sekumpulan orang atau tahapan-tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi, apapun hasil keluaran dari sistem informasi tersebut. Oke, ini penggambaran dari people resources. Untuk sumber daya manusianya dibagi menjadi 2 bagian, ada end users dan IS specialist. End users itu siapa saja sih? Salah satunya adalah customers. Jadi contohnya yang menggunakan
dari sistem informasi itu customers. Contoh realnya itu seperti apa? Contoh realnya misalkan kalian menggunakan e-commerce sebagai pembeli. Nah, itu sebagai sumber daya manusianya. Kalau nggak ada customers, ya e-commerce-nya nggak bisa jalan. Yang selanjutnya ada salespersons yang menjual, penjualnya itu sendiri. Ya, penjualnya itu sendiri. Ada lagi, ada akuntannya. Ada akuntan yang mengelola keuangan. Oke, yang selanjutnya ada manajer itu sendiri. Biasanya manajer ini yang menggunakan informasi yang sudah diolah melalui proses sistem informasi. Digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. Memudahkan ya. Jadi sistem informasi itu memudahkan mungkin manajer dalam membantu untuk penentuan keputusan. Yang selanjutnya untuk sumber daya manusianya yaitu IS specialist, itu kurang lebih orang-orang yang mulai dari membuat, mengelola maupun mengoperasikan dari sistem informasi itu sendiri. Mulai dari sistem analis, yang sistem analis ini adalah yang menjembatani antara kebutuhan dari user untuk menjadikan sebuah sistem. Oke. Yang selanjutnya apalagi? Yang seharusnya software developer. Software developer ini adalah mulai dari programmer, mulai dari apa lagi ya? Sistem analis yang tadi. Ada yang desainer. Jadi membuat, nanti ada mata kuliah, ada ADBO, ada lagi ADSI ya kalau nggak salah, saya lupa mata kuliah itu ya. Ada yang terstruktur, ada yang object oriented. Oke, yang selanjutnya ada untuk yang people resources kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya untuk hardware resources itu dibagi dua, yaitu machine dan media. Hardware ini ya yang mendukung proses sistem informasi itu bisa berjalan. Kurang lebih komputer itu sendiri, mesinnya itu kurang lebih komputer itu sendiri. Ada lagi contoh yang lain adalah optical scanner lagi. Nah, untuk yang media biasanya digunakan untuk penyimpanan. Yang ini saya beri gambaran, ini floppy disk, ini mulai dari yang DOS yang besar seperti ini. Ada yang mulai dari disket yang ukurannya sedang sampai dengan disket yang ukuran terakhir dari yang saya menggunakan seperti ini. Saya kebetulan mengalami ketiga era ini, mulai dari yang disket DOS sampai dengan disket yang terkecil. Media yang selanjutnya, kalau kita ngomong floppy, yang sekarang digunakan adalah flash disk yang sudah mulai umum digunakan. Kalau disket sudah hampir tidak ada yang menggunakannya lagi. Kalaupun ada mungkin sedikit. Oke, yang selanjutnya adalah optical disk. Ada yang CD. Nah, ini perkembangannya mulai dari CDR, DVD-R, ini ada BDR. Ini generasi yang selanjutnya dengan ukuran yang sama, dengan ukuran fisik yang sama. Kalau CDR itu 700 MB, untuk yang DVD-R itu 4, sampai dengan 4,7 GB. Nanti untuk yang next generation ini adalah 512 GB. Oke, next. Untuk yang software resources itu ada 3 kategori ya. Kalau saya bilang ada 3 pembagian, ada system software, ada application software, dan juga procedures. Sistem software itu operating system yang digunakan di hardware ya, baik itu mulai dari untuk yang operating system yang digunakan di personal computer, di laptop, dan juga di smartphone-nya. Untuk application software itu contohnya itu aplikasi ya, software aplikasi yang digunakan. Yang saya contohkan adalah aplikasi untuk payroll, penggajian ya. Aplikasi yang lain ya banyak contohnya, kalian juga sering menggunakan. Dan nanti kalian ke depan juga akan, saya yakin akan membuat aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Nah, contoh sederhana, kebetulan untuk yang semester ini juga saya mengajarkan
mata kuliah pemrograman desktop kurang lebih akan membuat aplikasi yang seperti ini. Nah, ini kalau misalkan nanti ke depan, semester depan ada lagi web programming, kurang lebih kalau base-nya misalkan Bu, base-nya saya web base, nggak masalah, tinggal dilihat penggunaannya nanti ke depan. Yang selanjutnya adalah procedures. Procedures ini adalah kurang lebih semacam SOP atau bagaimana menggunakannya, atau manual procedures ya, bagaimana mengisi form, bagaimana mengisi atau menjalankan aplikasi, manual procedures kurang lebih seperti itu, dan yang lain sebagainya. Jadi untuk yang lain ini ada saya berikan 3 ya. Untuk yang lain, nah ini untuk yang lain ada network resources, ini ya lebih jaringan nanti akan dibahas, ada LAN, ada WAN, bedanya apa. Terus ini hardware resourcesnya tadi ada data resources, ini data mulai dari apa, dari ini yang inputannya mulai dari benda, kejadian, activity, transaction, nah dan sistem activities. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, materi untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu, insya Allah kita bisa tatap muka lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.